Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin mengenalkan lebih dekat kepada kalian semua apa itu Aspen Indonesia, bagaimana sejarah berdirinya hingga sampai saat ini. Jadi saya ingin mengenalkan semua itu kepada teman-teman semua. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Indra Yuswanto, biasa dipanggil Kak Indra oleh teman-teman relawan ketika kita ada di lapangan. Jadi saya sebagai pendiri sekaligus ketua umum saat ini. Jadi awalnya tahun 2013 bulan April tanggal 16 itu berawal dari rasa empati saya kepada adik-adik yang ada di desa-desa yang jauh dari perkotaan, melihat kok aksesnya kok begini-begini aja, stagnan, jauh dari komunikasi, jauh dari teknologi lah waktu itu. Karena memang saya basicnya ada di dunia teknologi, saat kuliah kan jurusan komputer. Kemudian saya sharing kepada teman saya, namanya Mas Adib. Kebetulan beliau juga teman kuliah, waktu itu juga seorang pendidik di TK Bas nanti itu. Saya hubungi, saya ceritakan saya punya program seperti ini. Programnya memberikan les gratis untuk anak-anak desa-desa gimana. Jadi nanti kita lakukan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, terserah waktu kita. Saya ceritakan semua konsepnya ke depan gimana. Kemudian beliau mengiyakan dan wah setuju, bagus ini. Ayo di mana? Saya punya satu usulan desa, kebetulan desa itu sering saya lewati, entah kemana, sering jalan-jalan kemana. Saya tahu ada satu desa yang sekolahnya itu memang unik sih, sampai saat itu masih juga unik. Jadi bangunannya itu masih dari kayu, tapi bagus dari kayu. Kemudian wah ini enak di sini. Kita datang ke sana, kita tembusi kepala desanya. Kepala desanya juga responnya sangat baik, setuju. Oke mas, sangat baik programnya. Yang penting jangan sampai membebani orang tua, jangan sampai ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan orang tua, anak-anak. Jadi itu pesan dari kepala desa waktu itu. Kemudian kita tegaskan apa yang kita berikan murni gratis. Kita sebagai pemuda ingin berperan aktif membagikan ilmu kita, jadi gitu. Terus singkat cerita, waktu perjalanan pulang di sepeda motor itu kan kita ngobrol, Pak, ini kita harus sediakan tempat ya mas. Jadi nggak mungkin kalau kita cuma berdua, nanti kita kegiatan, kita dokumentasi, kita upload ke Facebook, pasti nanti teman-teman itu pasti akan banyak yang minat. Benar-benar dalam perjalanan itu kita pikirkan nama apa yang pas itu. Terus saya pikirkan gimana kalau kita beri nama Asosiasi Sukarelawan Peduli Pendidikan. Jadi basicnya orang-orang yang benar-benar secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun mau berbagi ilmunya. Jadi basicnya sebenarnya kita pendidikan waktu itu. Bagaimana supaya kita bisa berbagi ilmu, dasarnya itu. Dan bagus tuh, kita singkat aja ini Aspen, Asosiasi Sukarelawan Peduli Pendidikan. Oke lah gitu loh, buatkan logo. Karena kemampuan teknik Photoshopnya kurang, asal aja yang penting ada logonya lah, kita buat brosur ala kadarnya. Terus esok harinya tanggal 17 kita bagikan ke perangkat desa. Kita temui lagi petingginya, Pak ini kita titip untuk bantu dibagikan ke anak-anak sekitar sini. Jadi karena respon beliau yang sangat antusias juga, dibagikan. Pas hari pertama kita datang menemui anak-anak itu di Balai Desa Samporejo, kita tidak menyangka responnya itu sangat luar biasa. Saya ingat betul waktu pertama itu ada 31 anak yang datang. Kita cuma berdua, saya dan Mas Adib.
jam 2 siang kalau salah itu. Kita bingung, wah banyak teman. Jadi kita kasih apa, materi kita belum siap, waktu itu kita laptop cuma bawa satu, pengalaman mengajar belum ada, wah sempet grogi juga sih, ini gimana ya. Terus bismillah, perkenalan aja dulu. Perkenalan, masa di perkenalan kita mengenalkan dasar-dasar komputer, terus lah kemudian wah gimana ini, kita ternyata responnya baik, luar biasa, kayak tanpa kita sadari lah. Terus kita dokumentasikan, karena sudah dapat momen, kita buatkan Facebook, yaitu Facebook Aspen itu yang sekarang kita pakai. Jadi kita upload di situ, kita buat undangan resmi untuk teman-teman semua yang berminat menjadi relawan. Kita kumpulkan, kita ceritakan visinya. Jadi waktu itu tanggal 20 Aprilnya saya undang teman-teman, saya sebarkan brosur siapa saja yang berminat menjadi relawan untuk ikut sharing. Waktu itu tempatnya ada di Cafe Pahlawan. Nah, itu adalah tempat kita pertama kali kumpul. Jadi waktu itu yang datang ada 22 pemuda. Saya juga nggak menyangka sih awalnya kok sebanyak itu, wah kesini. Kemudian saya ceritakan apa tahu visi misinya ke depan, untuk apa kita lakukan ini, saya sharekan semua di situ. Jadi responnya sangat antusias teman-teman itu. Lalu dibentuk kepengurusan dari ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan semuanya sudah fix. Lalu kita rutinkan setiap seminggu sekali di tiap hari Ahad. Jadi Ahad pagi kita kegiatan di desa-desa waktu itu. Jadi kita punya program namanya Aspen Mengajar. Itu adalah kegiatan kita berbagi ilmu, kita bermain, belajar di setiap desa. Di satu desa itu setiap hari Ahad pagi selama 6 bulan dulu awalnya gitu. Jadi selama 6 bulan kita istiqomah tanpa berhenti terus, kecuali ada berhalangan yang harus ditinggalkan. Jadi kita terus setiap akhir pekan, tiap hari Ahad pagi kita datang, kita kegiatan di sana terus sampai Rojo selesai. Sudah selesai kegiatannya, kita pindah lagi ke desa kedua, desa Betiharjo. Kita fokus waktu itu di SDN Betiharjo 6. Itu adalah desa yang terpencil. Dalam artian terpencil itu kalau sudah lurus, sudah mentok, nggak ada desa lagi. Daerah Medoan dan Ngendut lokasinya itu, Betiharjo 6. Itu SD kedua, sama kita lakukan seperti itu. Kemudian SD ketiga kita ada di SDN, lupa yang ketiga, Talun. Di SDN Talun itu malah miris, SD-nya itu satu sekolah waktu itu cuma muridnya ada 15 kalau nggak salah, 15 satu sekolah. Nah, di sana kita pindah anak-anaknya, kita ajak bermain rutin seperti itu terus. Setiap 6 bulan sekali kita pindah sekolah. Terus dari Talun kita pindah lagi ke SDN Perunggahan 9 istilahnya, Perunggahan 9 itu di Sanjarum. Kemudian kita habis itu kita pindah lagi ke daerah Maindu. Habis itu mana ya, mau ke Gesian nggak jadi. Terus mau ke daerah Ngandong juga kepala sekolahnya kurang welcome tentang kegiatan kita, sudah pindah, kita cancel. Kita sempat vakum kegiatan mengajar hampir 1 tahun. Kemudian kemarin itu kita mulai lagi di SDN Gerabakan 2. Sebelum awal pandemi itu kita ubah skema pendidikan kita, skema mengajar kita ubah. Baru kita masuk belum ada 1 bulan sudah awal pandemi, sudah diliburkan sampai sekarang. Wah, hemat sebetulnya. Jadi kegiatan kita itu fokusnya seperti itu. Awalnya kita setiap
dari Ahad pagi kita pindah-pindah desa terus keliling kemana-mana terus. Dalam perengketan perjalanan itu tanpa kita sadari, karena kita sudah terlalu nyaman untuk kepedulian kita sering berbagi, kita sering baksos. Jadi semua biayanya itu yang kita keluarkan adalah murni dari patungan teman-teman. Kita iuran, setiap kita kumpul kita patungan. Banyak, setiap kali kita datang itu tidak cuma belajar, pasti diberikan jajan, kita enak-enak lah, hari istimewa lah kita datang. Kita beri jajan, kita berikan es. Terus setiap perpisahan 6 bulan sekali kita ajak anak-anak itu, ada yang kemah nginep 2 malam di sekolah, ada yang jalan-jalan, ada yang ke WBL atau itu SDN Betiharjo 6 itu kita ajak ke WBL 2 Elok. Jadi itu murni patungan kita teman-teman semua, dan kita adakan gerakan tabungan bersama dengan anak-anak itu. Jadi setiap kali pertemuan anak-anak itu nabung, kita beri nama botol ajaib, namanya terserah, nabung itu, nanti kurangnya berapa kita semua yang nambahi buat BL. Terus ada juga perunggahan talun dan perunggahan 9 ya, kita ajak ke Pantai Tuban, ke museum, full semuanya gratis. Jadi biaya teman-teman kita patungan, kita selingi sedikit-sedikit. Kita waktunya sudah kita charterkan mobil, kita berangkat. Itu jadi kegiatan kita nggak cuma mengajar. Selama perjalanan kita dari tahun ke tahun, tiba-tiba yang kita ajarkan, yang kita ajari, ada satu anak dari SDN Betiharjo 6. Dulu waktu kita kegiatan di sana itu masih kelas 5 ya, 5. Terus waktu mau kenaik lulusan, mau ke SMP, kita dapat laporan, kan kita kan setelah menjadi dari desa pasti selalu tetap komunikasi lah, karena memang tujuan kita ke desa selama 6 bulan itu kan bukan cuma sekedar ngajar, tapi ingin menumbuhkan rasa seperti keluarga lah, ada ikatan khusus. Jadi kita seperti adik kakak, seperti orang tua yang membina mereka, mengasuh mereka. Jadi ada ikatan emosional yang tinggi. Jadi waktu itu kita dikabari ada satu anak yang putus sekolah karena memang yatim, ibunya sudah meninggal sejak kecil, bapaknya juga sudah tua. Kita dilapori ini nggak sekolah, kemudian kita datanglah, kita cek kebenarannya, dan ternyata benar, perempuan. Kok nggak sekolah, kenapa? Yang pertama faktor biaya. Yang kedua faktor jauh memang, karena tidak ada angkutan umum. Kita juga sempat bingung sih, wah ini gimana kalau kita ingin bantu sekolahnya, kita ingin bantu uang sakunya, bilang seragam, terus nanti sehari gimana, kita repot, bingung tuh, gimana ini. Sama teman-teman kita berunding ya, terus kita ambil langkah yang cukup berada ekstrim lah, karena waktu itu kita masih di usia yang muda, yang belum menikah, semua masih jomblo. Wah ini gimana ini, kita niatkan bismillah, bismillah. Jadi itu awal mula kita menyekolahkan anak. Jadi itu adalah bibit awal, langkah awal kita hingga sekarang kita bisa berani mendirikan sebuah rumah yatim duafa yang targetnya tahun ini selesai bangun dan bisa ditempati oleh target awal 25 anak. Jadi itu adalah bibitnya, awal seperti itu. Terus gimana ini? Yes, kita niatkan semua, kita rapatkan dengan teman-teman, sudah kita bismillah lah. Memang agak berat ini, tapi kasihan kalau anak tidak sekolah ini. Saya daftarkan di SMP 3 Semanding. Saya temui gurunya, saya ceritakan kondisinya seperti ini, terus saya sebagai walinya yang bertanggung jawab. Kemudian kita negosiasi, akhirnya diterima tanpa syarat yang
ribet, langsung sudah mas, kita juga ikut prihatin, kita ingin bantu, ya udah kita masukkan situ. Alhamdulillah sampai lulus. Jadi dari tahun ke tahun, setelah awal itu kita berani, ya wes langsung tiap tahun kita tambah sampai sekarang kita ada 8 anak yang kita urusi. Ada yang tinggal di rumah ikut saya untuk saat ini sebagai pengelola rumah yatim duafa. Untuk saat ini ada 3 karena tahun kemarin ada yang lulus, ada yang sudah keluar, ada yang sudah menikah, ada yang sudah bekerja. Totalnya ada 8 yang pernah kita rawat. Sekarang masih ada 5, 2 yang non panti dan 3 yang ikut kita di rumah. Jadi itu adalah awal-awalnya. Jadi kegiatan Aspen itu awalnya adalah rasa empati kita untuk berbagi pelajaran, kita ingin berbagi ilmu. Terus karena seiring waktu berjalan, tiba-tiba ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Selama perjalanan kurun waktu 7 tahun ya, 7 tahunan ini begitu banyak sekali kuliah materi. Jelas faktor pembiayaan itu adalah faktor yang sangat sensitif karena banyak tanggung jawab kita, mulai dari kebutuhan sehari-hari, ada yang dari sekolah dan lain-lain. Alhamdulillah karena Allah Maha Kaya itu pedoman kita berdoa saja lah. Alhamdulillah tetap berjalan ke saat ini hingga alhamdulillah di tahun kemarin kita dipercaya oleh salah satu donatur ingin mewakafkan tanahnya, kemudian kita bangun, kita jadikan rumah yatim duafa yang berlokasi di Sambongrejo. Kebetulan entah ini takdir Allah yang maha mengetahui lah. Kadang saya itu juga nggak nyangka kok awal kita berdiri, kita melangkah di desa Sambongrejo, kemudian kita dapat rezeki wakaf di sana. Di sana juga kita bangun pantinya. Itu sebuah kebetulan yang sangat luar biasa sebenarnya. Alhamdulillah sekarang dalam tahap pondasi. Semoga nanti segera selesai karena yang untuk saat ini kita tinggal di perumahan Siwalan ini juga sewa. Jadi masih sewa, setiap tahun kita harus bayar. Itu pun kalau ada belum ada ya kita semayani. Jadi prosesnya sangat panjang. Dari program-program Aspen itu ada banyak. Ada yang Aspen mengajar. Jadi kita setiap Ahad pagi, akhir pekan kita berbagi ilmu lah ke desa yang kita pilih untuk tempo. Untuk saat ini 3 bulan lah target kita. Kita rubah 3 bulan sekali pindah desa. Aspen mengajar. Dan namanya untuk berikutnya kita buat panti itu kalau ada anak putus sekolah kita tampung. Jadi kita buat pesantren yatim. Mungkin nanti teman-teman ada yang tetangganya, keponakannya, saudaranya, atau dengar informasi ada anak yatim piatu atau duafa, meskipun orang tuanya masih tapi kok kondisi tidak mampu, putus sekolah, bisa diinformasikan ke Aspen. Nanti kita kunjungi rumahnya, kita cari tahu informasi lengkapnya, dan jika memungkinkan bisa ikut tinggal bersama kami. Nanti kita sekolahkan full semuanya, insya Allah kita tanggung mulai dari biaya makan sehari-hari, kebutuhan pakaian, semuanya, sekolahnya. Kalaupun nanti kalau masih ada orang tua satu di rumah, kalau anak ini kangen ya kita antar pulang, kita jemput lagi waktunya balik, kita fasilitasi semua keperluannya kita sediakan insya Allah. Jadi barangkali teman-teman kok melihat ada anak yatim yang putus sekolah, jangan biarkan, kita bantu bersama. Insya Allah semakin hari semakin banyak donatur yang juga turut peduli, turut membantu. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang
sudah membantu kami anak-anak muda ini yang mungkin banyak khilaf, banyak salah, atau mungkin penyampaian tata kelola yang masih kurang pas, yang mohon dimaklumi karena memang basic kita basic orang jalanan. Cuma kita punya rasa empati yang tinggi, kita berusaha lah, yang penting kita berbuat baik, jangan sampai merugikan orang lain. Itu adalah tujuan utama kita. Jadi memang Aspen sendiri juga tidak terlalu resmi ya sebenarnya, dalam artian ya karena memang semua pengurusnya itu masih muda-muda semua, jadi seumuran saya semua, nggak ada yang terlalu senior, apa nggak ada, karena semua adalah teman sekolah juga dari keluarga yang biasa saja. Jadi kita teman-teman itu tidak ada yang dari keluarga bisa dibilang dalam tanda petik kaya, itu hampir nggak ada. Jadi kita semua biasa saja. Ada yang basicnya orang tuanya pedagang, orang tuanya tukang beca, jadi semua seperti itu. Bahkan teman-teman juga pekerjaannya pun juga biasa saja, bukan kok nggak ada yang pegawai pabrik besar, nggak ada. Ada yang juga jaga pom, ada yang usaha sendiri di rumah, ada yang driver. Jadi gitu, nggak ada kok terus wah ini bisa menghormati anak sebanyak itu pasti orang kaya semua ini. Ya, juga mayoritas anggota khususnya anggota yang lama, anggota pendiri yang terdahulu itu bahkan sangat minim yang sarjana. Rata-rata lulusan SMA, SMK, yang kuliah cuma beberapa, D1 tidak banyak. Cuma mereka punya rasa empati yang tinggi, rasa kepedulian, ingin berbagi. Di sini kita sebagai Aspen, kita mewadahi itu semua. Jadi kita tidak pilih-pilih orang harus pendidikan tinggi, harus punya background yang jelas, tidak. Jadi selama orang ini punya niat yang baik, niat yang tulus, kita ajak mereka untuk saling berbagi. Jadi kita sering sharing bareng, kegiatan bareng, santai. Jadi mungkin teman-teman dimanapun yang berada, jika berminat ingin bergabung dengan Aspen, ingin menjadi bagian keluarga Aspen, ingin kegiatan bareng, berbagi bareng, menata ini bareng, monggo, apa nanti bisa japri ke saya langsung, atau langsung datang ke rumah Aspen yang sementara masih ngontrak di perumahan Sewaan Permai. Jadi banyak sekali sebenarnya yang ingin saya sampaikan, mungkin karena waktunya yang terbatas, nanti kita potong-potong beberapa bagian per momen lah. Nanti saya ingin menceritakan bagaimana toh kita awal-awal mendidik satu anak itu kok sampai bisa lulus sekolah 3 tahun, itu nginepnya di mana, makannya gimana, itu nanti banyak cerita yang sangat seru lah untuk kita sharing. Jadi nanti kita temanya kita sharing bersama. Terus anak kedua, anak ketiga, anak keempat itu gimana kok sampai bisa, nanti kita bahas di video berikutnya. Terus gimana ceritanya kita bisa membangun panti asuhan, nanti kita juga ulas bareng. Bagaimana kondisi kita di rumah, nanti kita ulas bersama lah, supaya teman-teman yang belum bisa ketemu langsung, belum bisa silaturahim langsung, bisa melihat tayangan yang sederhana ini, mungkin bisa sedikit lah terbuka, oh itu loh ternyata Aspen. Mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditulis di komentar atau di japri, apa yang ingin ditanyakan nanti langsung saya jawab berupa video, jadi lebih enak, jadi ada komunikasi 2 arah. Ini kan sebagai video pembuka saja, karena mungkin sebenarnya saya ini kan juga bukan seorang public speaking, saya lebih suka di belakang layar sebenarnya untuk mengatur semuanya.
Jadi mohon maaf apabila kok penyampainya kurang enak, kurang apa ya, harus dimaklumi karena memang ya karena seperti ini saya tuh gak suka kalau terus tampil di depan itu kurang kurang menikmati Mas. Tapi karena saya rasa ingin berbagi saya kepada teman-teman, ingin menceritakan semuanya, semoga nanti kita pelan-pelan kita sharing-sharing. Jadi jangan lupa di subscribe YouTube Aspen TV, kemudian ada fanpage-nya I Love Aspen. Jangan lupa di like. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di komen apa yang ditanyakan, terus mungkin pertanyaan kegiatan tentang kegiatan Aspen bisa di komentar, nanti saya jawab langsung. Jadi mungkin itu dulu karena saya sudah cukup nervous ini sudah. Nanti kita lanjut di lain seksi, mungkin saya mau istirahat dulu nih. Jadi sekian, mohon maaf apabila ada yang salah pengucapan, ada pihak-pihak yang merasa tersinggung, saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.